Bab 171. Anda telah melanggar kontrak. Zhou Yu menatap Lin Luoluo dalam-dalam. Dia tidak menjelaskan apapun, hanya berkata, Presiden Lin, bayar dia uangnya. Anda. Lin Luoluo begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi kontrak telah ditandatangani, apalagi yang bisa dikatakannya. Dia hanya bisa membayar, kalau tidak, dia akan mengundang masalah yang lebih besar. Lin Luoluo hampir menggertakkan giginya saat dia memerintahkan Departemen Keuangan untuk mentransfer uang. Setengah jam kemudian, Luo Sangwang menerima transfer 2 miliar. Baiklah, uangnya sudah diterima. Mengenai waktu pengiriman, itu tergantung pada suasana hati saya. Kalian semua bisa menunggu saja. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Luo Sangwang bersiap untuk bangkit dan pergi. Tapi tepat pada saat itu, sekretaris itu berlari masuk. Presiden Lin, pemasok pasir dan kerikil, telah datang dan mengatakan mereka ingin membicarakan kerja sama dengan grup kami. Lin Luoluo, yang masih gemetar karena marah, tertegun. Zhou Yu, di sisi lain, hanya tersenyum tipis. Silakan undang mereka masuk. Ya. Sekretaris itu berbalik dan pergi, dan tak lama kemudian seorang pria setengah baya masuk. Melihat orang ini, Lin Luoluo dan Luo Sangwang terkejut. Presiden Lei. Pendatang baru itu tak lain adalah Lei Mingshan. Lin Group bergerak dalam bisnis konstruksi, dan Luo Sangwang bergerak dalam bisnis pasokan pasir dan kerikil, jadi tentu saja mereka mengenali taipan pasir dan kerikil terkenal Lei Mingshan. Tak seorang pun menduga seseorang sekelas Lei Mingshan akan muncul di sini. Luo Sangwang terkejut. Mungkinkah orang penting itu telah mengatur kedatangan Lei Mingshan ke sini untuk memberikan tekanan pada Lin Group? Ya, pasti itu dia. Luo Sangwang bergegas bangun. Presiden Lei, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Saat dia berbicara, Luo Sangwang mengulurkan tangannya. Lei Mingshan melirik Luo Sangwang dengan santai dan berkata, Siapa kamu? Luo Sangwang merasa agak malu dan buru-buru memperkenalkan dirinya. Presiden Lei, saya Luo Sangwang, dan saya juga berbisnis pasir dan kerikil di kota Yu. Belum pernah mendengar tentangmu. Lei Mingshan menyatakan dengan datar. Kemudian, dia langsung menoleh ke Lin Luoluo. Presiden Lin, saya datang ke sini hari ini untuk membahas kemitraan dengan grup Anda. Saya dapat memasok pasir dan kerikil ke Lin Group. Petik 2. Mata Lin Luoluo dipenuhi ketidakpercayaan. Presiden Lei, apakah Anda serius? Lei Mingshan tersenyum dan berkata, Tentu saja. Saya sudah membawa kontraknya. Lihatlah, Presiden Lin. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Petik 2. Dengan itu, Lei Mingshan menyerahkan kontrak itu kepada bawahannya. Lin Luoluo mengambil kontrak itu, membukanya, dan bahkan lebih terkejut lagi. Kontrak yang ditawarkan oleh Lei Mingshan menetapkan mutu pasir, yang menurut siapapun yang melihat dari dekat adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan hal yang penting adalah harganya yang sangat rendah, kurang dari setengah harga yang dibayarkan Lin Group sebelumnya untuk pasir. Ini praktis merupakan sebuah hadiah. Lin Luoluo, untuk sesaat, tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Apakah ini mimpi? Apa sebenarnya yang terjadi? Sementara Lin Luoluo masih shock, Zhou Yu menerima kontrak itu. Dia meliriknya dengan santai, lalu dengan sedikit melengkungkan bibirnya, dia menoleh ke Luo Sangwang. Presiden Luo, kontrak yang baru saja kita tanda tangani menetapkan bahwa Anda akan menyediakan pasir kepada Lin Group dengan harga pasar terendah. Namun, harga Presiden Lei jauh lebih rendah dari harga Anda. Petik 2. Menurut kontrak, Anda telah melanggarnya. Sekarang tolong beri kompensasi kepada Lin Group dengan membayar denda sebesar 10 kali lipat dari uang muka, yaitu 100 miliar. Saat Zhou Yu selesai berbicara, Lin Luoluo dan Luo Sangwang tercengang. Lin Luoluo tercengang. Dia menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. Mungkinkah ini rencana Zhou Yu selama ini? Adapun Luo Sangwang, wajahnya tampak sangat jelek. Dia mengambil kontrak dari tangan Zhou Yu dan meliriknya. Harga pasir dalam kontrak yang dibawa Lei Mingshan praktis sama dengan memberikannya secara gratis. Luo Sangwang melotot ke arah Lei Mingshan dengan wajah penuh amarah. Presiden Lei, apakah Anda sengaja menyabotase saya? Sebaiknya Anda berpikir hati-hati. Apakah Anda benar-benar ingin memasok pasir ke Lin Group? Lei Mingshan menjawab dengan acuh tak acuh. Siapa kamu yang berhak mendikte apa yang aku lakukan? Apakah itu urusanmu? Luo Sangwang menahan amarahnya. Lei Mingshan, tahukah kamu siapa dalam pelarangan pasokan pasir ke Lin Group? Entah siapa yang punya ide itu, tapi yang jelas kalau kau terus mengoceh, aku akan membanting mulutmu, geram Lei Mingshan. Dia bukan orang yang bisa diajak main-main, karena dia terkenal mudah marah. Luo Sangwang mencibir. Aku tahu kau dulu bergaul dengan dunia bawah dan bahkan pernah berlatih bela diri. Tapi percayalah, orang itu tidak boleh disinggung. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu pergi sekarang.
Petik 2. Ekspresi Lei Mingshan menjadi gelap, siap memberi Luo Sangwang pelajaran saat itu juga. Namun Zhou Yu menghentikannya. Zhou Yu berkata sambil tersenyum tipis. Katakan pada kami, siapa orang yang terus kamu sebutkan ini? Tidak ada salahnya memberitahumu sekarang. Orang itu adalah master dari Balai Bela Diri Mingde Kota Yu, Wu Mingde. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Lei Mingshan menjadi serius. Apakah itu dia? Melihat reaksi Lei Mingshan, Luo Sangwang tertawa puas. Apa sekarang? Apakah kamu takut? Kalau begitu, pergilah. Tangan Lei Mingshan terkepal erat, amarah membara di matanya. Melihat ini, Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa orang ini? Lei Mingshan, hampir tidak bisa menahan amarahnya, menjawab. Dia adalah ahli nomor 1 di kota Yu, seorang praktisi alam bawaan, dan dialah yang melumpuhkanku dulu. Mata Zhou Yu berkilat penasaran. Presiden Lin, apakah grup Lin punya dendam terhadap orang ini? Lin Luoluo menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya bahkan belum pernah bertemu dengannya, dan Lin Group tidak pernah berurusan dengannya. Zhou Yu menyipitkan matanya. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Aku akan pergi ke kota Yu nanti dan bertemu orang ini. Luo Sangwang langsung mencibir. Anak bodoh, orang sepertimu bisa dibunuh 100 kali lipat hanya dengan satu jari dari Master Aula Bela Diri. Namun kamu berani mencarinya dengan begitu berani. Betapa konyolnya. Zhou Yu menyipitkan matanya, mengangkat tangannya untuk meraih, dan gelombang ki sejati meledak, menarik Luo Sangwang dari seberang ruangan. Tangan Zhou Yu mencengkeram leher Luo Sangwang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Berdasarkan kontrak, Anda sekarang telah melanggar. Jadi, bayar saja atau aku akan mulai melumpuhkanmu di sini. Bab 172 Ancaman. Tindakan Zhou Yu mengejutkan Lei Mingshan. Sebelum dia lumpuh, dia juga seorang ahli pemurnian ki, dan pada puncaknya, dia telah mencapai puncak perolehan dan hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam bawaan. Tentu saja, dia tahu bahwa jurus Zhou Yu tidak mungkin dilakukan tanpa berkultivasi hingga ke alam bawaan. Lei Mingshan menghirup napas dingin. Zhou Yu memang hebat dalam hal keterampilan medis, tetapi kultivasinya dalam seni bela diri juga luar biasa kuat. Itu terlalu mengerikan. Sementara itu, Luo Sangwang berjuang keras dan meraung karena marah. Kamu berani. Saya milik kepala sekolah gimnasium. Jika kau berani menyentuhku, kepala gimnasium tidak akan membiarkanmu lolos. Ah, benarkah? Zhou Yu tertawa dingin dan melemparkan Luo Sangwang ke samping dengan sembarangan. Bang! Luo Sangwang menghantam meja di sebelahnya dengan keras, dan salah satu lengannya langsung patah. Ah! Luo Sangwang menjerit kesakitan, meratap kesakitan di tanah. Namun Zhou Yu melangkah ke arahnya, mengangkat kakinya, dan menginjak dadanya. Menyembur. Luo Sangwang meludahkan banyak darah, wajahnya tampak sangat menyedihkan. Dia berkata dengan ketakutan. Anda, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, aku memberimu pilihan. Kamu harus membayar biaya pelanggaran kontrak dengan jujur, atau aku akan membuatmu mati sekarang juga. Karena takut akan niat membunuh dingin Zhou Yu, Luo Sangwang pun menjadi takut. Dia meratap, semua harta milikku jika digabungkan tidak berjumlah 10 miliar. Zhou Yu dengan tenang menyatakan. Kalau begitu, serahkan semua hartamu ke perusahaan keluarga Lin. Apa? Luo Sangwang sangat marah, itu tidak mungkin. Zhou Yu mendengus dingin, begitukah? Retakan. Salah satu kaki Luo Sangwang hancur di bawah kaki Zhou Yu. Ah! Luo Sangwang mengeluarkan teriakan menyayat hati lainnya. Aku akan memberi, aku akan memberi. Zhou Yu mengangguk. Jika kamu lebih patuh seperti ini sebelumnya, bukankah itu akan menyelesaikan segalanya? Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Lei Mingshan. Jenderal Lei, aku serahkan orang ini padamu. Pastikan dia mentransfer semua aset atas namanya ke perusahaan keluarga Lin secara sah dan benar. Petik 2. Lei Mingshan segera berkata. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Dokter Ilahi Zhou, bagaimana denganmu? Anda, apakah kamu benar-benar akan menemukan Wu Mingde? Zhou Yu mengangguk dan berkata. Tentu saja. Ekspresi Lin Luoluo berubah di samping mereka, dan dia bergegas menghalangi Zhou Yu. Zhou Yu, apakah kamu sudah gila? Setelah memukul orang-orang mereka, Anda benar-benar ingin pergi ke wilayah mereka. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Jenderal Lin, jelas sekali bahwa Wu Mingde sedang mengincar perusahaan keluarga Lin. Jika kita tidak mengatasi masalah ini, perusahaan akan menghadapi masalah lain. Petik 2. Tapi, Lin Luoluo sangat khawatir di dalam hatinya. Tidak ada kata, tetapi. Zhou Yu terkekeh dan berkata. Jangan khawatir, aku punya rencana. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu menoleh ke Lei Mingshan. Jenderal Lei, kirimkan saya alamat Wu Mingde. Lei Mingshan ingin membujuk Zhou Yu,
tetapi melihat nada tegasnya, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah." Setelah Zhou Yu meninggalkan villa keluarga Lin, dia tidak langsung pergi ke kota Yu melainkan pergi ke Bencao Tang. Sui Tianyu dan Lu Wuya sedang minum teh dan mengobrol dengan Li Dean. Melihat Zhou Yu tiba, semua orang segera bangkit untuk menyambutnya. Zhou Yu langsung ke intinya. "Saya sedang merencanakan perjalanan ke kota Yu. Selama ketidakhadiran saya, Tuan Lu, tolong jaga keluarga Lin." Meskipun keluarga Lin sudah memiliki Hou Baoguo. Tetapi bagaimanapun juga Hou Baoguo adalah kepala rumah tangga dan tidak bisa tinggal bersama keluarga Lin sepanjang waktu, jadi sebelum pergi ke kota Yu, Zhou Yu harus mencari wali baru untuk keluarga Lin. Lu Wuya tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Lu Wuya segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Zhou. Aku akan pergi ke keluarga Lin sekarang." Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Sebelum itu, izinkan aku mengobati lukamu terlebih dahulu." Petik 2. Mendengar ini, Lu Wuya langsung menunjukkan ekspresi gembira. "Terima kasih, Tuan Zhou." Zhou Yu terkekeh. "Lu, ikuti aku." Petik 2. Zhou Yu membawa Lu Wuya ke ruang perawatan dan kemudian memulai perawatan. Luka-luka Lu Wuya sebagian besar terjadi di pembuluh gubernur dan konsepsi. Baru-baru ini, Zhou Yu telah memperoleh banyak obat spiritual langka dari keluarga Lin dan Liu. Beberapa obat-obatan ini, seperti bunga tiga pembakar, memiliki efek ajaib pada meridian penyembuhan. 2 jam kemudian, Zhou Yu dan Lu Wuya keluar dari ruang perawatan. Sui Tianyu bergegas mendekat. "Lu, bagaimana lukamu?" Lu Wuya berkata dengan gembira. "Keterampilan medis Zhou tidak ada bandingannya di dunia, sungguh ajaib. Saya merasa cedera saya di pembuluh gubernur dan konsepsi sudah jauh lebih baik, dan dalam waktu sekitar setengah bulan, seharusnya sudah sembuh total." Petik 2. Sui Tianyu tampak gembira. "Terima kasih, Dokter Ilahi Zhou. Terima kasih kembali. Selain itu, Paviliun Master Sui, cederamu akan memerlukan 2 perawatan lagi. Ketika saya kembali dari kota Yu, saya akan melakukan perawatan kedua." Petik 2. Sui Tianyu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih, Dokter Ilahi Zhou." Zhou Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan sebutkan itu. Kalau begitu, aku percayakan keluarga Lin pada Tuan Lu." Petik 2. Lu Wuya segera menyatakan, "Dokter Zhou, tidak masalah. Dan jangan terlalu formal, panggil saja aku dengan namaku mulai sekarang." Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak pantas. Bagaimana kalau begini, aku akan memanggilmu Paman Lu, dan kamu juga tidak perlu memanggilku, Dokter Ilahi, panggil saja aku dengan namaku." Petik 2. Lu Wuya tertawa dan berkata, "Baiklah." Zhou Yu mengangguk dan kemudian beranjak pergi. Tiba-tiba, Sui Tianyu berkata, "Dokter Ilahi Zhou, jika Anda pergi ke kota Yu, izinkan saya menemani Anda. Saya cukup akrab dengan kota Yu dan kenal beberapa orang di sana. Mungkin saya bisa membantu Anda." Setelah berpikir sejenak, Zhou Yu kemudian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku dalam perawatanmu, Master Paviliun Sui." Bab 173. Klub Malam Matahari Musim Dingin. Setengah jam kemudian, Zhou Yu dan Sui Tianyu pergi ke kota Yu. Sepanjang perjalanan, mereka berdua terlibat dalam percakapan yang sangat menyenangkan. Saat mereka tiba di kota Yu, keduanya telah mengubah cara mereka menyapa satu sama lain. "Zhou Yu, apakah Direktur Lei sudah mengirim alamatnya?" tanya Sui Yuetian. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. "Saudari Yue, Direktur Lei sudah mengirim alamatnya, namanya Klub Malam Intersun." "Klub Malam Intersun, aku tahu tempat ini. Tidak jauh dari sini." Sui Yuetian segera mengubah arah dan melaju ke sana. Di jalan, Sui Yuetian ragu sejenak, tetapi tetap berbicara. "Zhou Yu, kakak tahu kamu sangat kuat, tapi Wu Mingde ini sangat berbahaya, kamu tidak boleh menganggapnya enteng." Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Suster Yue, sejak aku masih muda, orang tua itu selalu mengingatkanku untuk tidak pernah meremehkan siapapun." "Bagus, itu meyakinkan." Sui Yuetian juga merasa tenang. Tak lama kemudian, mobil itu tiba di pintu masuk Klub Malam Intersun. Klub Malam Intersun adalah salah satu klub malam paling mewah di kota Yu. Seluruh bangunan klub malam itu tingginya lebih dari 20 lantai, bagian luarnya terang benderang dengan lampu neon yang menyala-nyala, mobil-mobil mewah memenuhi area parkir di bawahnya. Di pintu masuk klub malam itu, wanita-wanita yang mengenakan pakaian hanya seukuran telapak tangan berlalu lalang, dan berbagai orang penting tertawa dengan wajah-wajah gemuk gemetar. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan suasana keinginan dan korupsi. Melihat pemandangan ini, alis Sui Tianyu sedikit berkerut. Dia adalah seorang wanita dengan temperamen klasik, yang sama sekali tidak cocok berada di lingkungan ini.
Setelah memarkir mobil, Zhou Yu berkata kepada Sui Tianyu. Kakak Yue, kenapa kamu tidak menungguku di mobil? Sui Tianyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak masalah, aku akan masuk bersamamu. Zhou Yu ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu. Keduanya berjalan menuju klub malam Intersun. Begitu mereka sampai di pintu masuk, sekelompok besar wanita berdandan tebal dan berpakaian minim tak henti-hentinya melemparkan pandangan menggoda ke arah Zhou Yu. Melihat sekelilingnya, ada lautan daging telanjang di mana-mana, bahkan Sui Tianyu pun tidak bisa tetap tenang. Dengan sedikit rona di wajahnya, Sui Tianyu meraih tangan Zhou Yu dan segera berjalan masuk. Melihat seorang wanita di samping Zhou Yu, para wanita itu dengan bijaksana menahan diri untuk tidak mendekat. Saat memasuki lobi, Zhou Yu terpana dengan dekorasinya yang mewah. Di tengah-tengah seluruh aula terdapat air mancur buatan yang besar, dan di sekelilingnya, wanita-wanita dengan berbagai seragam berpose menggoda, seperti barang-barang premium di rak. Para tamu yang datang dan pergi semuanya memiliki pandangan penuh nafsu, dengan bejat memilih wanita idaman mereka. Pria, yang baik itu jumlahnya sedikit. Sui Tianyu tidak dapat menahan diri untuk berkata. Ekspresi Zhou Yu sudah cukup menjelaskan semuanya. Kakak Yue, aku juga seorang pria. Sui Tianyu menatap Zhou Yu sekilas. Di mana Wu Mingde? Zhou Yu menunjuk ke atas. Lantai atas. Berhenti mencari, ayo pergi. Sui Tianyu memegang tangan Zhou Yu dan langsung menuju lift, menuju langsung ke lantai atas. Begitu mereka mencapai lantai atas, pintu lift terbuka dan menampakkan lebih dari 10 pria kekar berpakaian hitam. Zhou Yu menyapu area itu dengan indera ketuhanannya. Dia menyadari bahwa lebih dari 10 pria besar berpakaian hitam itu semuanya tangguh, salah satunya merupakan ahli penyempurnaan tubuh puncak yang diperoleh. Sisanya sekitar selusin pria juga merupakan seniman bela diri dengan kekuatan besar. Tepat saat Zhou Yu dan Sui Tianyu keluar dari lift, lebih dari 10 pria besar segera mengepung mereka. Pria besar puncak yang diperoleh berbicara dengan dingin. Siapa kamu? Kamu tidak tahu tempat apa ini, siapa yang membiarkanmu ke sini? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Saya di sini untuk menemui seseorang. Melihat seseorang. Siapa yang kamu cari? Wu Mingde. Kurang ajar. Pria besar berpakaian hitam itu segera menegur. Nama Master Wu bukan untuk kau panggil, tangkap saja mereka. Mengikuti perintah pria besar itu, sekelompok pria besar ini segera mengepung mereka dengan mengancam. Zhou Yu menyipitkan matanya, siap bergerak. Tapi saat itu, lift di sebelahnya tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda berusia 30-an keluar dengan marah. Wu Jiang, keluarlah dari sini. Melihat pemuda itu, wajah lelaki besar berpakaian hitam dari puncak Aquayet menjadi gelap. Dan siapakah kamu, tanyanya. Pemuda itu berteriak dengan marah. Di mana Wu Jiang? Katakan padanya untuk keluar menemuiku. Petik 2. Kurang ajar sekali, berani datang ke sini mencari masalah dengan Tuan Muda Jiang, kau cari mati saja. Tangkap dia. Atas perintah lelaki besar itu, rombongan itu segera menyerbu ke arah pemuda itu. Zhou Yu dan Sui Tianyu ditinggalkan sesaat tanpa pengawasan. Sui Tianyu angkat bicara. Zhou Yu, ayo cepat masuk. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan terburu-buru, mari kita lihat sebentar. Sementara itu, saat mereka berbicara, pertempuran pecah di sana. Menghadapi lebih dari 10 seniman bela diri yang kuat, pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut. Pukulannya seperti naga, masing-masing pukulan disertai ki yang kuat, sangat eksplosif. Bang! 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 Tak ada satupun pria besar yang mampu menahan satu pukulan pun dari pria muda itu. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 orang telah tumbang. Pada titik ini, pria besar Aquayet Peak mengejek. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata Anda berada di level puncak yang diperoleh. Petik 2. Namun, jika kau pikir kau bisa berkeliaran di klub malam Intersunku hanya dengan sedikit keterampilan ini, maka kau salah besar. Saat dia berbicara, pria besar Aquayet Peak melayangkan pukulan. Pria muda itu, yang diliputi amarah, tidak gentar sedikit pun. Keduanya langsung bergulat satu sama lain. Keduanya berada di level puncak yang diperoleh, tetapi dengan amarah yang menggerakkan serangannya, pemuda itu sangat ganas, dan dengan cepat menguasai pria besar itu. Karena terkejut, lelaki besar itu menerima pukulan di dada dari lelaki muda itu, menyemburkan darah, dan terpental mundur. Ekspresi pria besar itu jelek saat dia berteriak. Cepat, beritahu Tuan Muda Jiang, ada ahli tingkat tinggi yang sedang membuat masalah. Bab 174 Wu Jiang. Pada saat itu, pemuda itu terus melancarkan aksinya, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin pria kekar di pintu masuk lift semuanya tergeletak di tanah. Tepat pada saat itu, sekumpulan besar orang berhamburan keluar dari sebuah ruangan, berjalan menuju pintu masuk lift dan memenuhi seluruh lorong. Tepat setelah itu, sebuah jalan dibersihkan di tengah kerumunan. Seorang pria muda,
kira-kira berusia sekitar 25 atau 26 tahun, berjalan keluar, diikuti oleh seorang pria tua berambut perak. Melihat pemuda itu, mata pemuda itu langsung memerah, seperti hendak melahap seseorang. Wu Jiang. Apakah kamu yang memukul adikku sampai dia memar di sekujur tubuhnya? Wu Jiang menyeringai dingin. Aku jadi penasaran siapa yang begitu sombong, ternyata dia adik dari gadis murahan Song Sue. Kalau aku tidak salah, namamu Song Tian, kan? Ya, akulah yang melukai adikmu. Beruntung sekali kalau Wu Jiang menyukainya, namun dia berani menentangku. Aku tidak membunuhnya, dia seharusnya menganggap dirinya beruntung. Petik 2. Apa? Beranikah kau datang mencari masalah? Aku pikir kamu dan adikmu tidak ingin hidup lagi. Song Tian meraung dengan marah. Wu Jiang, aku ingin kau membayar harganya. Sambil meraung, Song Tian menyerbu ke depan dan menyerang langsung ke arah Wu Jiang. Melihat ini, Wu Jiang tidak bergerak sedikit pun, menatapnya dengan ekspresi mengejek. Tepat saat tinju Song Tian hendak menyerang Wu Jiang, pria tua di belakangnya bergerak. Yang terlihat hanyalah lelaki tua itu meninju. Semburan energi Gang Jin meledak. Bang! Song Tian terbang kembali seperti bola meriam. Darah muncrat dari mulutnya, dan lengannya langsung patah, tulangnya hampir menonjol melalui kulit. Song Tian tergeletak di tanah, memegangi lengannya, wajahnya tampak kesakitan. Penyempurnaan tubuh bawaan. Matanya dipenuhi keputusasaan. Wu Jiang ternyata memiliki pengawal tingkat penyempurnaan tubuh bawaan, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membalas dendam untuk saudara perempuannya. Dia merasakan begitu banyak kebencian. Song Tian menahan rasa sakit dan berjuang untuk bangkit dari tanah, berniat untuk melarikan diri. Bukan karena dia takut mati. Yang terutama, saudara perempuannya masih berada di rumah untuk memulihkan diri. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan merawat saudara perempuannya? Namun kemudian, Wu Jiang terkekeh. Apakah menurutmu tempat ini adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Paman Liu, patahkan kakinya untukku, dan sambil menunggu, kirim seseorang untuk mencari saudara perempuannya. Aku ingin membunuhnya tepat di depannya. Petik 2. Pria tua bermarga Liu itu mencibir. Tidak masalah. Sambil berkata demikian, dia melangkah ke arah Song Tian. Song Tian panik, matanya menatap marah pada Wu Jiang. Wu Jiang, aku anggota pavilion, beraninya kau menyentuhku, pavilion tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Jiang tertawa terbahak-bahak. Kau anggota pavilion, katamu. Aku sangat takut. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda adalah Master Pavilion, atau Wakil Master Pavilion? Atau mungkin seorang Kapten Tim? Dengan kekuatanmu, kau paling-paling hanya orang luar yang dipekerjakan oleh pavilion, benar kan? Orang bayaran luar yang begitu rendah berani mencatut nama pavilion untuk menakut-nakuti saya. Konyol. Paman Liu, lumpuhkan dia. Pria tua bermarga Liu itu mencibir, lalu bergerak menyerang. Namun saat itu, sebuah suara memanggil. Tunggu. Begitu kata-kata itu terucap, Zhou Yu dan Sui Tianyu berjalan mendekat. Wu Jiang mendongak ke arah suara itu, mengerutkan kening saat tatapannya tertuju pada Zhou Yu. Siapa orang bodoh ini sekarang? Tetapi saat berikutnya, ketika dia melihat Sui Tianyu di sebelah Zhou Yu, mata Wu Jiang langsung melebar. Kecantikan. Sungguh cantik yang luar biasa. Dia telah mempermainkan tak kurang dari 100 wanita cantik, meliputi berbagai jenis orang, wanita kantoran, mahasiswi, wanita bersuami. Dia telah mencoba semuanya. Tetapi sejak pertama kali melihat Sui Tianyu, dia tahu, wanita ini tidak seperti wanita-wanita yang pernah ditemuinya sebelumnya. Wanita ini benar-benar cantik bak harta karun. Dibandingkan dengan dia, semua wanita lain adalah sampah. Mata Wu Jiang berbinar saat dia berjalan cepat. Halo, cantik. Saya Wu Jiang, pemilik klub malam ini. Petik 2. Saat dia berbicara, Wu Jiang mengulurkan tangan untuk meraih tangan Sui Tianyu. Zhou Yu menyipitkan matanya, melangkah di depan Sui Tianyu. Ekspresi wajah Wu Jiang menjadi gelap. Minggir. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Namamu Wu Jiang. Apa hubungan Wu Mingde denganmu? Saat dia berbicara, ekspresi Wu Jiang langsung berubah dingin. Beraninya kau memanggil ayahku dengan namanya, kau cari mati. Wu Jiang mengangkat tangannya dan menamparkan. Namun, Zhou Yu dengan santai menangkap pergelangan tangannya. Wu Mingde adalah ayahmu. Sempurna, aku di sini untuknya, suruh dia keluar. Petik 2. Kamu keterlaluan. Wu Jiang menegur, sambil berusaha menarik tangannya kembali dengan paksa. Namun cengkeraman Zhou Yu sekuat penjepit besi, dan seberapa keras pun ia meronta, ia tidak dapat melepaskan diri. Wu Jiang segera meraung. Paman Liu, lumpuhkan anak ini. Saat itu, lelaki tua bermarga Liu sudah mendekat, berkata dengan dingin. Nak, lepaskan Tuan Muda Jiang. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Tanya Zhou Yu sambil tersenyum tipis.
Pada saat ini, Song Tian berjuang untuk berdiri dari tanah dan segera memperingatkan. Saudaraku, hati-hati, dia adalah ahli penyempurnaan tubuh bawaan. Dia tidak menyadari bahwa Zhou Yu juga ada di pintu masuk lift, berasumsi Zhou Yu baru saja tiba. Zhou Yu menatap Song Tian dan tersenyum tipis. Terima kasih atas pemberitahuannya. Ekspresi wajah lelaki tua bermarga Liu itu menjadi gelap. Kau sedang mencari kematian. Gerakannya sangat cepat, melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Bibir Zhou Yu melengkung sedikit ke atas. Dia meraih tangan Wu Jiang, mengayunkannya seperti sebotol anggur. Bab 175. Paviliun Bela Diri. Ekspresi tetua berambut perak itu berubah, dan dia segera menghentikan serangannya. Namun pukulan itu tetap mendarat di tubuh Wu Jiang. Gedebuk. Wu Jiang meludahkan darah sambil menjerit, dan terpental ke samping. Tetua berambut perak itu sangat marah. Nak, kau minta mati. Tetua berambut perak itu, diliputi amarah, melayangkan pukulan dengan kekuatan yang tak tertandingi, gangjinnya yang kuat cukup kuat untuk membelah gunung dan memecahkan batu. Namun Zhou Yu tetap tenang dan tidak tergesa-gesa, dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Tinju tetua berambut perak itu langsung mengenai bagian tengah telapak tangan Zhou Yu. Senyum sinis terpancar di matanya. Dia yakin pukulan ini akan mengubah Zhou Yu menjadi daging cincang. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut tajam. Karena pukulannya yang cepat dan dahsyat berhasil ditahan oleh telapak tangan Zhou Yu yang biasa saja. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang ki sejati yang mengerikan menyembur dari telapak tangan Zhou Yu. Bang! Lengan tetua berambut perak itu meledak, dan dia terlempar ke belakang, menjatuhkan sekelompok besar pengikut di belakangnya. Darah segar mengucur dari mulut tetua berambut perak itu, wajahnya dipenuhi teror. Bagaimana ini mungkin? Kamu sebenarnya... Perkataan tetua berambut perak itu terputus saat dadanya tiba-tiba meledak, dan dia pun tewas seketika. Pada saat itu, seluruh lift sunyi. Para pengikut Wu Jiang sangat ketakutan hingga mereka terus mundur. Penatua berambut perak itu adalah seorang ahli yang disewa Wu Jiang dengan bayaran besar, dan di mata mereka, dia seperti dewa, tak terkalahkan. Namun hari ini, dia dibunuh dengan mudah oleh seorang pemuda. Pada saat ini, Song Tian juga tercengang. Dia tidak mempercayai matanya. Pria muda ini, yang tampak lebih muda darinya, sebenarnya adalah seorang master pada level bawaan agung. Pada saat ini, Zhou Yu tidak peduli dengan keterkejutan semua orang, tetapi berjalan mendekati Wu Jiang. Wu Jiang kini dipenuhi rasa takut. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah saya adalah Wu Mingde dari Sekolah Seni Bela Diri Mingde, ahli nomor 1 di kota Yu. Jika kau menyentuhku, ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Zhou Yu tersenyum tipis. Mengancamku. Tamparan. Zhou Yu menamparkan wajahnya. Wu Jiang menjerit lagi dan terpental. Tepat saat dia jatuh ke tanah, Zhou Yu sudah muncul di hadapannya. Tidak. Saya salah. Tolong, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Kali ini, Wu Jiang merasa terintimidasi dan terus memohon belas kasihan. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Telepon, panggil Wu Mingde ke sini. Jika aku tidak menemuinya dalam waktu setengah jam, aku akan mengambil nyawamu. Petik 2. Wu Jiang meratap. Oke. Saya akan menelepon sekarang juga. Sambil berkata demikian, Wu Jiang merogoh sakunya. Saat itu, Song Tian berseru. Kakak, awas, dia punya pistol. Begitu kata-kata Song Tian terucap, Wu Jiang segera mengeluarkan pistolnya secepat kilat, mengarahkannya ke arah Zhou Yu dengan wajah garang, lalu berkata. Kamu akan mati. Akan tetapi, sebelum dia sempat menarik pelatuknya, seluruh tubuhnya gemetar. Dia membeku, seakan terpaku di tempatnya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menunduk dan melihat lubang seukuran jari di jantungnya, dari sana darah menyembur keluar seperti air mancur. Anda. Wu Jiang tidak menyelesaikan kalimatnya saat tangannya yang terangkat jatuh tak berdaya. Dia sudah mati. Zhou Yu telah mengembangkan indera ketuhanan, jadi bagaimana mungkin dia bisa lengah terhadap seseorang seperti Wu Jiang. Dia telah lama merasakan pistol di saku Wu Jiang. Jadi, saat Wu Jiang menghunus pistolnya, Zhou Yu menusuk jantungnya dengan satu jari. Saat itu, Zhou Yu berbalik dan menghampiri Song Tian, lalu meraih lengannya. Song Tian terkejut, tidak mengerti apa yang hendak dilakukan Zhou Yu. Sabarlah sedikit. Saat berbicara, tangan Zhou Yu menekan kuat pada patah tulang di lengannya. Mendesis. Song Tian segera menarik napas tajam, seluruh sistem sarafnya menegang, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Zhou Yu terus menekan bagian lengan Song Tian yang patah. Dalam waktu singkat, tulang-tulangnya yang patah berhasil dikembalikan ke tempatnya oleh Zhou Yu. Baru saat itulah Song Tian menyadari bahwa Zhou Yu sedang mengobati lukanya. Dia kini benar-benar tercengang. Pemuda ini bukan hanya memiliki kultivasi alam bawaan yang hebat, tetapi ia juga dapat menyembuhkan luka.
Itu luar biasa. Sudah selesai, jangan gunakan tenaga terlalu kuat pada lengan ini selama 2 hari ke depan, akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Wajah Song Tian penuh dengan rasa terima kasih. Kakak, terima kasih. Nama saya Song Tian, dari kota Yu. Bolehkah aku tahu namamu, saudaraku? Zhou Yu tersenyum sedikit. Saya Zhou Yu. Dia adalah Sui Tianyu. Saat itu, Sui Tianyu juga telah datang ke sisi Zhou Yu. Song Tian tertegun sejenak lalu menatap Sui Tianyu. Apakah kamu master paviliun bambu dari kota Wu? Sui Tianyu agak terkejut bahwa Song Tian mengenalnya. Itu aku. Sui Tianyu mengangguk dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengenalku? Song Tian menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, tapi aku pernah mendengar orang-orang dari paviliun membicarakanmu. Paviliun. Sui Tianyu bingung. Apakah kamu dari paviliun? Wajah Song Tian tampak getir sambil tersenyum dipaksakan. Saya hanya staf eksternal paviliun. Bukan yang resmi. Petik 2. Sui Tianyu mengangguk dan berkata. Jadi begitu. Mendengar percakapan mereka, Zhou Yu tampak bingung. Paviliun ini, apakah terkenal? Apakah itu kekuatan lokal di kota Yu? Kali ini, baik Sui Tianyu maupun Song Tian terkejut. Sui Tianyu tampak terkejut. Zhou Yu, kamu tidak tahu paviliun. Bab 176 Song Sue. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Orang tua itu jarang bercerita tentang orang-orang di kota itu, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kota itu. Sui Tianyu tampak tidak percaya, tapi tetap menjelaskan. Paviliun adalah sebuah institusi di negeri naga yang secara khusus mengelola seniman bela diri. Secara teori, semua seniman bela diri di negara naga berada di bawah yurisdiksi paviliun. Paviliun tersebut memiliki cabang di setiap negara bagian. Song Tian ini seharusnya berasal dari cabang paviliun negara bagian Qin. Song Tian mengangguk cepat. Paviliun Master Sui benar. Zhou Yu mendengar tentang paviliun untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu kalau negeri naga punya lembaga seperti itu. Dunia seniman bela diri berbeda dengan dunia orang biasa, hukum umum tidak berlaku bagi mereka, jadi paviliun pun terbentuk. Bagi para seniman bela diri, paviliun itu bagaikan polisi bagi masyarakat biasa. Petik 2. Jadi begitu. Saya mengerti sekarang. Zhou Yu mengangguk. Saudara Song, aku datang untuk mencari Wu Mingde. Anda pasti tahu di mana dia, kan? Bisakah kau membawaku menemuinya? Song Tian mengangguk. Tentu saja, tidak masalah. Namun, saudara Zhou, saudara perempuan saya terluka parah oleh orang-orang dari Wujiang. Keterampilan medismu luar biasa, bisakah kau menyelamatkannya terlebih dahulu? Song Tian memohon. Saya khawatir jika kita menunda terlalu lama, sesuatu mungkin terjadi padanya. Zhou Yu mengangguk. Terima kasih banyak, kata Song Tian, wajahnya penuh kegembiraan saat dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Kemudian, di bawah bimbingan Song Tian, Zhou Yu dan Sui Tianyu tiba di rumah Song Tian. Rumah Song Tian berada di sebuah desa di pinggiran Yucheng. Itu adalah rumah yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Orang tua mereka sudah tidak ada lagi, hanya kedua saudara kandungnya yang tinggal bersama. Baru-baru ini, Song Tian telah dikirim ke luar negeri dalam sebuah misi oleh paviliun. Ketika dia kembali kemarin, dia mendapati saudara perempuannya dipukuli hingga babak belur dan dalam kemarahannya, dia menuntut untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Song Sue sangat menyadari kekuatan Wu Jiang dan tidak ingin saudaranya mempertaruhkan nyawanya, jadi dia tidak memberitahunya. Namun, sebagai seseorang dari paviliun, Song Tian dengan cepat mengetahui keseluruhan cerita, yang mengarah ke adegan sebelumnya. Tiba di rumah Song Tian. Perabotan di dalam rumah itu agak tua, tetapi terawat rapi, membuatnya terasa nyaman. Kakak, aku kembali. Song Tian mengetuk pintu kamar Song Sue, tetapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Wajah Song Tian berubah, dan dia mendorong pintu hingga terbuka dengan paksa, hanya untuk melihat Song Sue tergeletak di tanah, darah di bawah tubuhnya. Song Tian berteriak kaget dan bergegas menghampiri. Jangan bergerak. Zhou Yu segera menghentikannya. Air mata mengalir di wajah Song Tian. Kakak Zhou, ada apa dengan adikku? Zhou Yu berjongkok di depan Song Sue, memeriksa denyut nadinya, dan setelah beberapa saat, dia berbicara. Ada untaian gangki di tubuh adikmu yang telah merusak organ dalamnya. Zhou Yu tidak menyelesaikan kalimatnya. Berdebar. Song Tian berlutut di lantai. Saudara Zhou, aku mohon padamu, tolong selamatkan adikku. Aku tunduk padamu. Zhou Yu segera menghentikannya. Jangan khawatir, aku bisa menyelamatkannya. Sui Tianyu menarik Song Tian ke atas. Dengan adanya saudara Zhou Yu di sini, Anda bisa merasa tenang. Tunggu saja. Song Tian, dengan mata merah, mengangguk. Zhou Yu mengangkat Song Sue ke tempat tidur dan kemudian mulai membuka kancing bajunya. Dia mengeluarkan jarum perak dan mulai menusukkannya ke perutnya. Saat Zhou Yu melanjutkan dengan jarum suntik,
kulit Song Sue tampak mulai pulih. Melihat ini, Song Tian diliputi rasa gembira. Setengah jam kemudian, Song Sue perlahan membuka matanya. Awalnya tatapannya dipenuhi kebingungan, tetapi segera menjadi jernih. Saat melihat lelaki asing di hadapannya, ekspresi wajah Song Sue berubah, dan dia pun meronta. "Jangan bergerak, aku sedang mengobati lukamu." Zhou Yu segera menahannya. Pada saat itu, suara Song Tian datang tepat pada waktunya. "Kakak, jangan takut. Dia adalah Zhou Yu, dokter ilahi yang saya undang." Song Sue kemudian melihat saudaranya Song Tian berdiri di ambang pintu. Sarafnya yang tegang perlahan-lahan mengendur. Tak lama kemudian, Zhou Yu menyimpan jarum perak itu. "Semua sudah selesai. Kerusakan pada organ dalam Anda sekarang stabil. Hindari aktivitas berat untuk sementara waktu, dan dalam waktu sekitar setengah bulan, Anda akan pulih sepenuhnya." Petik 2. Song Sue terkejut pada saat ini. Dia tahu luka-lukanya sedemikian rupa sehingga bahkan para profesor rumah sakit pun tidak punya solusi. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki ini, yang tampaknya seusia dengan kakaknya, akan memiliki keterampilan medis seperti itu. "Terima kasih," kata Song Sue sambil menggerakkan bibirnya. Zhou Yu mengangguk, lalu melanjutkan. "Mengenai memar di tubuhmu. Jika perlu, saya bisa membantu menggosoknya, hanya butuh beberapa menit untuk mengurangi pembengkakan. Tentu saja, Anda juga bisa menggunakan obat-obatan, tetapi pengobatannya akan memakan waktu lama." Song Sue tentu saja sangat menyadari memar di tubuhnya. Dia adalah seorang wanita cantik dan sangat peduli dengan kulitnya. Mendengar kata-kata Zhou Yu, dia dengan cepat berkata, "Tolong, Dr. Zhou, bantu saya mengurangi pembengkakannya." "Baiklah, tapi kamu harus melepas semua pakaianmu," kata Zhou Yu. Mendengar kata-katanya, wajah Song Sue memerah, dan setelah ragu sejenak, dia mengangguk. Song Tian berbalik ke arah Zhou Yu dan berkata, "Saudara Zhou, aku mempercayakan adikku kepadamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Sui Tianyu menatap Zhou Yu dengan tatapan rumit, teringat saat dia merawatnya. "Orang ini. Dia benar-benar mendapat kesepakatan. Aku akan menunggumu di luar." Sui Tianyu meninggalkan ruangan setelah mengatakan itu. Begitu mereka pergi, dengan muka memerah, Song Sue perlahan menanggalkan pakaiannya, sepotong demi sepotong. Bab 177. Membubarkan kekuatan hamburan. Tepat saat Zhou Yu sedang menyembuhkan luka Song Sue. Di sebuah villa di pinggiran Yucheng, sebuah halaman. Seorang pria parubaya sedang berlatih bela diri. Orang ini memiliki perawakan tegap, mata tajam, dan aura yang mengesankan. Dia adalah pakar nomor 1 di kota Yu, Wu Mingde. Tepat pada saat itu, salah satu bawahan Wu Mingde berlari masuk, panik dan dengan wajah penuh ketakutan. "Tuan Pavilion, sesuatu yang buruk telah terjadi, Tuan Muda Wu." Mata Wu Mingde terbuka lebar, dan dalam sekejap, sosoknya muncul di depan pelayan itu. "Apa yang terjadi pada anakku?" Pelayan itu gemetar saat dia berkata, "Tuan Pavilion, Tuan Muda Wu, dia meninggal di klub malam Dongyang." "Apa?" Wajah Wu Mingde dipenuhi amarah. "Siapa yang melakukannya? Siapa itu?" "Kami sudah meninjau pengawasan di klub malam Dongyang. Ada 3 orang di tempat kejadian pada saat itu, 2 pria dan 1 wanita. Salah satunya adalah Song Tian. Dia adalah pekerja lepas dari Wu Pavilion. Kakaknya adalah Song Sue, yang dilukai oleh Tuan Muda Wu. Dia di sini untuk membalas dendam." Petik 2. "Apakah Song Tian yang membunuh anakku?" "Tidak, itu laki-laki lain. Kami tidak mengenali pria itu, tetapi wanita yang bersamanya adalah Master Pavilion Bambu, Sui Tianyu." Pada saat ini, wajah Wu Mingde mengerikan, sudah diambang kemarahan. "Kepala Pavilion Wu, ini foto pria itu dari rekaman video," kata bawahan itu. Sambil berkata demikian, pelayan itu buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya. Setelah Wu Mingde melihat orang di foto itu, tatapan matanya menjadi sangat tajam. "Zhou Yu." Pada saat itu, telepon Wu Mingde berdering. Sebuah suara terdengar melalui panggilan itu. "Saudara Wu, aku menerima kabar bahwa Zhou Yu sudah pergi ke kota Yumu. Sisanya terserah padamu sekarang." Wu Mingde meraung. "Lian Huaseng, apa sih gunanya kamu? Zhou Yu sudah lama berada di kota Yu, dan dia sudah membunuh anakku." Lian Huaseng sedikit terkejut. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, "Saudara Wu, saya turut berduka cita atas kematian putra Anda. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, karena kamu telah mengambil uangku, kamu harus menanggung segala konsekuensinya. Kamu, Wu Mingde, sudah berpengalaman dalam hal ini, kamu seharusnya tahu untuk siapa aku bekerja." Petik 2. Mata Wu Mingde berkedut, tetap terdiam. Dia jelas tahu siapa yang ada di belakang Lian Huaseng. Dia tidak mampu menyinggung lelaki itu. Lian Huaseng melanjutkan, "Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, aku sudah membujuknya datang kepadamu.
Sisanya ada di tanganmu. Mendengar ini, Wu Mingde meninju tanah dengan keras. Kekuatan pukulan yang dahsyat itu menciptakan lubang yang dalam di lantai semen yang kokoh. Bawahannya begitu ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Setelah melampiaskannya, Wu Mingde berkata dengan dingin. Aku tidak akan membiarkan anak ini lolos, aku akan memotong-motongnya 1000 kali untuk membalaskan dendam anakku. Lian Huaseng angkat bicara. Saudara Wu, orang di atas hanya menginginkan dia mati, bagaimana dia mati tentu saja terserah padamu. Namun, saya harus mengingatkan Anda, Liu Changfeng meninggal di tangan anak muda ini. Jangan meremehkannya. Petik 2. Wu Mingde mengejek. Aku tahu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, Wu Mingde menarik napas dalam-dalam dan dengan kuat menahan rasa sakit karena kehilangan putranya. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk mempersilakan pelayan itu pergi. Setelah pelayan itu pergi, Wu Mingde pergi ke sebuah ruangan di dalam villa. Sesampainya di pintu kamar, ia mengetuk terlebih dahulu. Baru setelah mendengar suara, masuk, dari dalam dia masuk. Di dalamnya, ada seorang pria parubaya yang duduk bersila. Saat Wu Mingde masuk, orang ini perlahan membuka matanya. Wu Mingde berbicara dengan hormat. Jin, orang yang Anda tunggu-tunggu telah tiba. Petik 2. Zhou Yu. Cahaya dingin tiba-tiba bersinar dalam diri Tuan. Mata Jin. Itu dia. Petik 2. Niat membunuh terpancar dari Ten. Mata Jin. Anak ini membunuh putra sumpah majikanku. Kali ini, aku harus membunuhnya untuk membalaskan dendam adikku Luolang. Petik 2. Wu Mingde segera berkata. Anak itu sekarang ada di klub malam Dongyang, Tuan. Jin, aku bisa mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana. Petik 2. Ten. Jin yang tadinya ingin membunuh, tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Wu Mingde dengan seringai yang sebenarnya bukan senyuman. Master Pavilion Wu, apakah Anda menyarankan agar saya pergi dan membunuhnya sendiri? Wu Mingde terkejut. Jin, apa kau tidak ingin membalas dendam untuk adikmu? Ten. Jin tertawa dingin. Master Pavilion Wu, jangan berpikir aku tidak tahu perhitunganmu. Kau telah mengambil uang Lian Huaseng, tapi kau ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkan Zhou Yu untukmu. Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa Liu Changfeng dibunuh oleh anak ini? Sebuah kedutan muncul di sudut mata Wu Mingde, dan dia mengumpat dalam hati, namun wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun saat dia berbicara. Jin, kamu salah paham, aku di sini untuk membahas strategi denganmu. Petik 2. Apakah Anda punya ide bagus, Tuan? Ten. Jin melirik Wu Mingde dengan dingin, lalu berbicara dengan acuh tak acuh. Keterampilan bela diri anak ini terlalu tinggi, tidak bijaksana untuk menghadapinya secara langsung. Cara terbaiknya adalah dengan menggunakan racun. Petik 2. Dengan mengatakan demikian, Tuan. Jin mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya. Ini bubuk pelarut. Dissolution Powder adalah obat rahasia unik dari guruku Luo Zentian. Selama orang yang diracuni belum mencapai alam melampaui alam biasa, 1 tetes saja akan melumpuhkan kemampuan bela dirinya. Petik 2. Saya akan menyediakan racunnya, dan Anda akan memberikannya. Setelah perbuatan itu selesai, kamu bisa membawa tubuhnya untuk diperdagangkan dengan Lian Huaseng. Petik 2. Setelah mendengar Tuan. Rencana Jin, Wu Mingde mengutuk dalam hati. Jelaslah bahwa Tuan. Jin takut mati dan tidak berani menunjukkan dirinya, namun dia ingin Wu Mingde melakukannya. Wu Mingde sebenarnya tidak ingin pergi juga, tetapi saat dia membayangkan putranya dibunuh oleh Zhou Yu, kebencian menguasai dirinya. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Wu Mingde mengambil botol giok. Di kamar tidur Song Sue. Pada saat ini, Song Sue sedang berbaring di tempat tidur, dan tangan Zhou Yu dengan lembut menekan tubuhnya. Kemanapun telapak tangan Zhou Yu bergerak, semua memarnya segera hilang. Tak lama kemudian, Zhou Yu berhasil menyembuhkan semua memar di tubuh Song Sue. Kini, di hadapan Zhou Yu terbentang hamparan putih bersalju. Sesuai dengan namanya, tubuh Song Sue seputih salju, dan fisiknya yang ramping membuat mulut Zhou Yu menjadi kering. Song Sue tidak secantik Lin Luoluo, tetapi sosoknya sulit ditolak oleh siapapun. Setelah beberapa lama, tidak merasakan adanya gerakan dari Zhou Yu, Song Sue membuka matanya dan melihat Zhou Yu menatapnya dengan intens. Wajah Song Sue memerah. Dokter Zhou, kamu. Zhou Yu tersadar, lalu batuk kering. Memarmu sudah sembuh total. Bab 178. Kerendahan hati. Song Sue melihat ke bawah dan melihat seluruh tubuhnya telah kembali ke keadaan semula. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Keterampilan medis Zhou Yu benar-benar tidak dapat dipercaya. Song Sue yang tersipu malu, bergegas berpakaian. Dokter Zhou, terima kasih. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak perlu berterima kasih padaku. Haruskah kita pergi keluar? Song Sue dan Zhou Yu keduanya keluar dari kamar tidur.
Melihat mereka berdua keluar, Song Tian segera datang menyambut mereka. Dia mengamati adiknya dan melihat dia telah kembali ke penampilan cantiknya yang dulu, wajah Song Tian pun dipenuhi kegembiraan. Saudara Zhou, atas anugerah penyelamat hidup ini, aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Di masa depan, jika ada cara agar aku bisa berguna bagi Song Tian, aku tidak akan menghindar, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Petik 2. Zhou Yu tersenyum kecil dan menepuk bahunya. Kakak Song, kamu terlalu baik. Yang perlu kau lakukan hanyalah membawaku ke Wu Mingde. Song Tian mengangguk. Tidak masalah. Aku akan membawamu ke sana sekarang juga. Tepat pada saat itu, telepon Song Tian tiba-tiba berdering. Song Tian menekan tombol jawab, dan dari ujung sana, terdengar suara berat. Apakah ini Song Tian, Tuan? Lagu. Song Tian terkejut dan berkata. Ini aku, siapa kamu? Saya Wu Mingde. Mendengar ini, ekspresi Song Tian berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia hendak membawa Zhou Yu untuk menemuinya, dia akan meneleponnya terlebih dahulu. Song Tian menarik napas dalam-dalam dan menyalakan speaker telepon. Kamu meneleponku, ada apa? Saya mendengar bahwa putra saya Wu Jiang telah menyinggung Tuan. Song, dan saya benar-benar minta maaf. Saya bertanya kepada Tuan Song dan Paviliun Wu untuk pengampunan. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya ingin mengundang Tuan. Lagu untuk makan, apakah itu mungkin? Mendengar ini, Song Tian menunjukkan ekspresi bingung. Apa maksud Wu Mingde dengan ini? Tidakkah dia tahu bahwa Wu Jiang sudah meninggal? Atau dia takut menyinggung Paviliun Wu? Namun dia hanya anggota pinggiran Paviliun Wu. Song Tian ragu-ragu dan menatap ke arah Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya sedikit dan mengangguk. Song Tian menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata. Bagus sekali, saya sudah memesan kamar pribadi di Splendid World Hotel di kota Yu, saya akan menunggu Tuan. Kedatangan Song ke sana sebentar lagi. Petik 2. Baiklah. Oh, dan ku dengar Zhou Yu dari Lin Corporation di Yancheng juga datang, bolehkah aku mengundangnya juga? Kita mungkin memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Lin Corporation, dan saya ingin mengklarifikasinya dengan Tuan Zhou secara langsung. Petik 2. Song Tian melirik Zhou Yu lalu mengangguk. Baiklah, kita akan datang bersama. Setelah menutup telepon, Song Tian berkata dengan bingung. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Wu Mingde? Mungkinkah dia benar-benar ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini? Mata Zhou Yu menyipit, dan cahaya tajam menyambarnya. Jika dia benar-benar ingin menyelesaikan kesalahpahaman, itu bukan hal yang tidak dapat diterima. Dan jika dia ingin melakukan hal lain, saya juga siap. 1 jam kemudian, Zhou Yu dan yang lainnya tiba di pintu masuk Hotel Splendid World. Seorang pria segera datang menyambut mereka di pintu masuk. Halo, Kepala Paviliun Wu mengirim saya untuk menjemput Anda. Dia telah menunggu di ruangan itu untuk waktu yang lama. Aku akan menerimamu masuk. Petik 2. Zhou Yu dan yang lainnya mengangguk, dan di bawah bimbingan pria itu, mereka naik ke kamar pribadi di lantai atas Hotel Splendid World. Saat ini, di ruang pribadi yang luas, hanya ada Wu Mingde. Dengan wajah tersenyum, Wu Mingde berdiri untuk menyambut. Song, Tuan Zhou, silakan duduk. Tindakan Wu Mingde agak mengejutkan Song Tian. Wu Mingde dikenal sebagai pakar nomor 1 di kota Yu, dan meskipun Song Tian belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, ia telah mendengar banyak rumor tentang pria itu. Orang-orang berkata bahwa Wu Mingde sangat kasar dan sulit bergaul, jadi bagaimana mungkin dia tampak begitu ramah sekarang. Song Tian sejenak tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang ingin dilakukan Wu Mingde. Sebaliknya, Zhou Yu memandang Wu Mingde dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kepala Paviliun Wu, Wu Jiang adalah putramu, bukan? Anda seharusnya sudah mengetahui situasinya saat ini. Petik 2. Ekspresi penyesalan melintas di wajah Wu Mingde. Aku tahu. Meskipun Wu Jiang adalah anakku, tindakannya terlalu berlebihan. Aku sudah memperingatkannya sejak lama untuk mengendalikan diri, kalau tidak dia akhirnya akan mendapat masalah. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Petik 2. Kali ini, dia membuat Tuan kesal. Adik Song, dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Petik 2. Saya, Wu Mingde, selalu bersikap adil dan tidak pilih kasih. Dalam hal ini, itu adalah kesalahannya sendiri, dan dia pantas mati. Itu hanya melibatkan Tuan Adik Song dan mungkin telah menyinggung Tuan Zhou, dan saya sungguh-sungguh minta maaf atas hal itu. Petik 2. Perkataan Wu Mingde membuat Song Tian terkejut. Wu Mingde sangat menerima kematian Wu Jiang. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Pada saat ini, Wu Mingde mengambil gelas anggur. Bagaimana kalau begini, aku akan bersulang untuk Tuan Song dan Tuan Zhou masing-masing 1 gelas, sebagai permintaan maaf. Petik 2. Tidak yakin apa yang sedang direncanakan Wu Mingde,
Namun melihat sikap Wu Mingde yang begitu rendah hati, Song Tian tidak dapat berkata banyak lagi. Ia pun mengambil gelas anggur dan mengetukkannya ke gelas Wu Mingde, lalu menenggaknya dalam sekali teguk. Setelah itu, Wu Mingde menuangkan segelas penuh lagi untuk dirinya sendiri dan mendekati Zhou Yu. Zhou, aku juga akan bersulang untukmu, dengan harapan bisa menyelesaikan ketidakbahagiaan pada kesempatan ini. Mengenai masalah pasir, mari kita duduk dan membicarakannya perlahan-lahan. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Kemudian, dia mengambil gelas anggur di sampingnya, mengetukkannya ke Wu Mingde, lalu menenggaknya dalam satu tegukan. Anggur yang enak. Setelah minum, Zhou Yu memuji. Jejak dingin samar terpancar di mata Wu Mingde, tetapi wajahnya penuh senyuman. Heh, Tuan. Zhou, jika kamu menyukainya, silakan minum sepuasnya. Bab 179 Anggur yang Baik. Setelah mereka bertiga duduk, Zhou Yu langsung ke intinya dan bertanya. Setahu saya, Lin Corporation tidak punya keluhan terhadap Anda, jadi mengapa menghentikan pasokan pasir mereka? Saat Zhou Yu meminum anggurnya, ekspresi Wu Mingde telah berubah. Meskipun wajahnya masih memperlihatkan senyuman, namun tidak lagi menunjukkan sikap tunduk seperti sebelumnya. Sambil bersandar di kursinya, dia berkata sambil tersenyum ringan. Memutus pasokan pasir ke Lin Corporation bukanlah niat saya. Sampai di sini, saya akan terus terang saja, ini adalah masalah mengambil uang seseorang untuk menangkal bencana yang menimpanya. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Wu Mingde menjawab dengan senyum tipis, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Zhou Yu menyipitkan matanya, kilatan dingin melintas di matanya. Merasakan tatapan dingin dari Zhou Yu, Wu Mingde merasakan getaran di hatinya. Lagi pula, obatnya belum berefek, dan dia tidak berani memancing amarah Zhou Yu saat ini. Wu Mingde segera mengganti pokok bahasan. Tentu saja, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika Anda menyebutkan harga yang memuaskan saya mungkin akan mengungkapkan identitas mereka kepada Anda. Petik 2. Song Tian buru-buru bertanya. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Wu Mingde dengan santai mengulurkan satu jarinya. Setidaknya, tidak boleh kurang dari ini. 10 juta. Song Tian tertegun. Wu Mingde mencibir. Song, kamu bercanda. Saya bilang, 10 miliar. 10 miliar. Wajah Song Tian berubah drastis. Jumlahnya mengejutkannya. Itu terlalu berlebihan. Zhou Yu menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya. Kemudian, dia menatap Wu Mingde dan berkata, tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Katakan saja siapa orangnya sekarang, dan aku mungkin akan mengampunimu. Petik 2. Melihat Zhou Yu minum lagi, senyum Wu Mingde semakin lebar. Ia menghitung waktunya, obat itu akan segera berefek. Wu Mingde tidak lagi berpura-pura. Tatapan mata pembunuh memenuhi matanya. Zhou Yu, aku tahu bahwa di usiamu yang masih muda, kau telah mencapai alam, bawaan, dan bahkan Liu Changfeng pun mati di tanganmu. Sejujurnya, meskipun aku, Wu Mingde, percaya diri, aku rasa aku tidak sebanding dengan Liu Changfeng. Mendengar kata-kata Wu Mingde, Song Tian tercengang. Dia tentu tahu ketenaran Liu Changfeng. Liu Changfeng telah meninggal di tangan Zhou Yu. Itu tidak terbayangkan. Song Tian memandang Zhou Yu seolah-olah dia adalah monster. Tetapi kamu seharusnya tidak membunuh anakku dengan cara apapun. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Wajah Zhou Yu tetap tenang. Jadi, kau tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Senyum Wu Mingde berangsur-angsur berubah menyeramkan. Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Sejujurnya, sekalipun kamu menawarkan 100 miliar hari ini, aku tetap akan mencabik-cabikmu. Zhou Yu memandang Wu Mingde dengan acuh tak acuh. Benarkah begitu? Sepertinya Anda ingin bergabung dengan putra Anda. Jika memang begitu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Wu Mingde menyeringai. Zhou Yu, apakah kamu benar-benar berpikir aku datang hari ini hanya untuk mengundangmu makan dan minum? Tidakkah kamu menemukan sesuatu yang aneh pada anggur yang baru saja kamu minum? Mendengar ini, wajah Song Tian berubah. Dia segera mengambil cangkir dan menciumnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah Song Tian penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Wu Mingde, apa maksudmu? Apakah kamu meracuni anggur itu? Wu Mingde tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah kamu tahu, sudah terlambat. Akan kuberitahu, racun dalam anggur itu disebut ramuan pelarut. Song Tian, kamu harus tahu racun ini. Wajah Song Tian berubah pucat. Melarutkan ramuan. Racun unik dari tinju langit Luo Zentian. Bagaimana kabarmu? Mungkinkah Luo Zentian memerintahkanmu melakukan ini? Wu Mingde mengejek. Apakah menurutmu dia layak? Jika orang suci Skyfish benar-benar bergerak, dia bisa membunuhnya dengan jentikan jarinya. Wajah Song Tian menjadi sangat muram.
Dia buru-buru menepuk perutnya, mencoba mengeluarkan anggur beracun itu. Wu Mingde mengejek. Song Tian, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Ramuan pelarut, sangat berharga, apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya? Menyadari sesuatu, mata Song Tian menyala-nyala karena marah. Wu Mingde, kamu benar-benar tidak tahu malu. Saudara Zhou, apakah kamu baik-baik saja? Menanggapi pertanyaan Song Tian, Zhou Yu tidak tergesa-gesa dan mengambil gelas anggur dari meja, menuangkan minuman lain untuk dirinya sendiri. Anggur ini tidak buruk. Setelah mengatakan itu, dia menenggaknya. Song Tian tertegun, dia ingin menghentikannya tetapi terlambat. Sementara itu, Wu Mingde tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu sadar bahwa kamu tidak bisa diselamatkan lagi dan karena itu kamu sudah menyerah pada dirimu sendiri? Nikmati minumanmu, karena ini adalah makanan terakhirmu dalam hidup ini. Benarkah? Sambil tersenyum, Zhou Yu menatap Wu Mingde dan menuangkan minuman lagi untuk dirinya sendiri, lalu menghabiskannya. Senyum Wu Mingde berangsur-angsur menegang. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zhou Yu berkata dengan ringan. Kau sebut ini racun. Dibandingkan dengan minuman beracun yang biasa diracik orang tua itu untukku waktu aku masih kecil, minumanmu paling banter cuma soda. Wu Mingde tidak tahu siapa yang dibicarakan Zhou Yu, tetapi melihat kondisi Zhou Yu saat ini, dia dipenuhi rasa takut. Jika Zhou Yu tidak diracuni, maka... Bab 180. Pembunuhan. Wu Mingde bahkan tidak memikirkannya, mengangkat kakinya dan menendang langsung ke meja. Meja bundar kayu padat besar terbang lurus ke arah Zhou Yu. Wajah Song Tian berubah drastis, dan dia buru-buru mundur dan mundur secara eksplosif. Zhou Yu, di sisi lain, dengan santai menamparkan dengan telapak tangannya. Bang! Meja bundar dari kayu kokoh itu langsung berubah menjadi tumpukan serbuk gergaji akibat ki sejati yang kuat dari telapak tangan Zhou Yu. Tepat saat serbuk kayu menari-nari tak beraturan di udara, pukulan Wu Mingde yang membawa serta Gang Jin yang menakutkan, melesat ke arahnya. Pukulan ini melepaskan kekuatan penuh seorang praktisi penyempurnaan tubuh tingkat bawaan. Pukulan itu bagaikan seekor naga, yang meledakkan udara. Sebaliknya, Zhou Yu tetap tenang dan kalem, sambil melancarkan pukulannya sendiri. Bang! Tinju mereka beradu, dan Wu Mingde benar-benar terpental oleh pukulan Zhou Yu. Wajahnya berubah drastis, dan dia meraung. Begitu kata-kata itu terucap, kaca jendela pecah berkeping-keping, 3 rentetan tembakan bagaikan kilat melesat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya, dan ki sejati di dalam tubuhnya meledak dengan hebat. Dinding ki sejati yang kuat terbentuk di sekelilingnya. Bang! 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 3 garis cahaya menghantam dinding ki di samping Zhou Yu. Pertahanan yang dibangun Zhou Yu dengan ki sejatinya langsung hancur berkeping-keping, lalu peluru-peluru itu langsung mengenai tubuhnya. Namun, mereka dihalangi oleh gang ki yang mengalir dari permukaan kulit Zhou Yu. Ting! 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 3 selongsong peluru, masing-masing setebal wortel, jatuh ke tanah. Wajah Song Tian berubah drastis. Hati-hati, itu senapan runduk. Zhou Yu mendengus dingin. Indra keilahiannya segera menyelidiki arah datangnya peluru. Dalam sekejap mata, ia mendeteksi bahwa di atap seberang hotel, di 3 sudut berbeda, ada 3 orang yang masing-masing memegang senapan runduk yang diarahkan padanya. Pada saat ini, wajah ketiganya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena ketiga tembakan mereka, yang dilepaskan secara bersamaan, mengenai Zhou Yu tetapi tidak menyebabkan cedera apapun. Yang lebih mengerikan lagi adalah melalui teropong penembak jitu mereka, mereka semua melihat tatapan dingin Zhou Yu yang tertuju pada mereka. Ketiganya mendapat firasat buruk dan hendak bangkit dan pergi ketika, di saat berikutnya, mereka merasa seolah-olah kepala mereka sedang dihancurkan oleh palu. Bang! 3 kepala meledak bersamaan, menewaskan mereka seketika. Zhou Yu dengan acuh tak acuh menarik kembali indera keilahiannya. Indera ketuhanannya belum lama diasah, dan jika digunakan melawan seniman bela diri, tentu akan agak kurang, tetapi sudah lebih dari cukup untuk membunuh 3 orang biasa dari jarak jauh. Tampaknya butuh waktu lama untuk mengatakannya, tetapi sebenarnya, semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Pada saat ini, Wu Mingde melihat Zhou Yu dipukul, dan sebelum dia sempat merasa gembira, dia melihat Gang Jin meledak dari tubuh Zhou Yu. Dia benar-benar terkejut. Anda benar-benar mempraktikkan penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki. Dan telah mencapai alam bawaan yang lebih besar di keduanya. Bagaimana ini mungkin? Dalam benak Wu Mingde, hanya Liu Changfeng yang berhasil mengolah pemurnian tubuh dan pemurnian ki, mencapai alam bawaan, tetapi itu semua berkat dukungan penuh keluarga Liu, keluarga teratas dari negara Qin. Zhou Yu tidak dikenal dan tidak digembar-gemborkan, bagaimana dia bisa melampaui Liu Changfeng di jalur kultivasi ganda pada usia yang begitu muda. Wu Mingde hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Alasan dia berani mencari Zhou Yu sendirian sebagian karena bubuk tulang membusuk milik Tuan Jin telah menyediakannya dan juga karena tim penembak jitu yang telah ia persiapkan dengan cermat.
Dia mengira dengan asuransi ganda, Zhou Yu pasti mati. Tetapi dia tidak menduga kedua rencana itu akan gagal total. Saat Wu Mingde berdiri di sana dengan kaget, Zhou Yu mengambil langkah cepat ke depan dan langsung menutup jarak di antara mereka. Wu Mingde yang terkejut, mengubah ekspresinya dan berbalik untuk melarikan diri. Namun saat berikutnya, dia merasakan sebuah pukulan telapak tangan datang dari belakang. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Gedebuk. Wu Mingde memuntahkan seteguk darah dan terpental. Rasa sakit yang menusuk datang dari perutnya. Wu Mingde menunduk dan melihat lubang berdarah di perutnya. Dantiannya hancur total. Meskipun dia adalah seorang praktisi aliran pemurnian tubuh, cedera pada dantiannya cukup membuatnya lumpuh. Sekarang Wu Mingde benar-benar ketakutan, dan dia meratap. Zhou, tolong tunjukkan belas kasihan, aku salah, ampuni nyawaku. Petik 2. Mata Zhou Yu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Mengampuni nyawamu. Kalau begitu, kamu harus memberiku alasan. Saya punya uang. Aku akan memberikan semua uangku, semua asetku, tapi tolong selamatkan nyawaku. Pada saat ini, Wu Mingde membuang semua kehati-hatiannya. Menghadapi kematian, dia hanya ingin hidup. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Kamu sangat kaya, iya. Wu Mingde berkata dengan tergesa-gesa. Ya, saya punya uang. Aset saya setidaknya bernilai 10 miliar. Zhou Yu memberikan pandangan skeptis. Pada saat ini, Song Tian angkat bicara. Wu Mingde memang memiliki banyak aset di kota Yu, yang nilainya lebih dari 10 miliar. Secercah ketertarikan melintas di mata Zhou Yu. Kebetulan saja dia sedang berencana untuk memulai sebuah perusahaan, dan tentu saja, semakin banyak uang, semakin baik. Memikirkan hal ini, Zhou Yu berkata. Saudara Song, bisakah Anda membantu saya mentransfer asetnya? Saya tidak begitu familiar dengan daerah ini. Song Tian menelan ludah dengan susah payah. Dia adalah anggota luar paviliun bela diri dan telah melihat sebagian besar dunia, tetapi dia belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini dalam hidupnya. Aset senilai 10 miliar berpindah tangan hanya dengan satu kalimat. Itu seperti mimpi. Song Tian berkata dengan gemetar. Zhou Yu mengangguk, lalu menatap Wu Mingde. Sekarang, saya punya dua pertanyaan untuk Anda. Zhou, tanyakan saja, aku tidak akan memberikan rincian apapun. Zhou Yu mengangguk. Pertanyaan pertama, apa hubungannya bubuk tulang pembusuk yang kamu sebutkan sebelumnya dengan Luo Zentian? Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.